akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Ya, masih tetap dengan ibu guru yang sama, Ibu Juliana Lady Tanya. Nah, mengawali kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, kita akan berdoa. Minta satu orang siswa memimpin kita di dalam doa. Silakan. Sikap berdoa semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat saat ini kami berdoa agar biar kiranya Engkau sertai kami boleh tercapai. Ini doa kami dalam nama Yesus. Ya, amin. Nah, setelah mengawali kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini dengan doa, nah, melihat kehadiran peserta didik di pagi hari ini, semuanya ternyata hadir. Untuk itu, bilang terima kasih karena kalian sangat semangat untuk tetap belajar walaupun berada dalam situasi COVID-19. Tapi bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kita tetap ada sampai saat ini. Nah, kita akan tepuk PPK terlebih dahulu. Ayo, berdiri semua. Kita akan tepuk PPK. Sikap sempurna dalam hitungan 3. Sama-sama tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, good. Silakan duduk. Nah, kalian harus lebih semangat karena apalagi PPK ini mengandung makna sebagai penguatan pendidikan karakter. Di zaman sekarang karakter peserta didik harus lebih tumbuh di hal-hal yang lebih baik. Nah, materi lalu kita telah belajar tentang menjaga dan memelihara alam. Menjaga dan memelihara alam. Nah, jangan ingat beberapa waktu lalu dalam materi tentang menjaga dan memelihara alam pernah ada sebuah firman Tuhan yang bilang Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam. Jadi Allah menempatkan manusia di sebuah taman untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara taman, bukan merusak alam itu. Mengapa alam itu boleh rusak? Karena apa? Karena apa? Karena membuang sampah sembarangan, menebang pohon, apa lagi? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Nah, agar supaya itu alam kita tetap terpelihara dengan baik, maka tugas kita agar supaya hutan tidak gundul, apa? Kembali menanam pohon. Itu adalah salah satu tindakan dari kita di dalam orang menjaga dan memelihara alam kita ini agar supaya tidak rusak. Nah, keadaan dunia sekarang luar biasa, semakin menakutkan. Polusi udara dengan adanya banyak kendaraan, ditambah lagi dengan pohon-pohon yang ditebang. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu di pertemuan kita sebelumnya tentang menjaga dan memelihara alam, kita sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Tuhan agar supaya kita hidup di dunia ini dengan merasakan damai dan tentram. Oke, masih semangat untuk belajar? Ya, semangat. Toh harus tetap semangat, apalagi dalam kurang belajar pendidikan agama Kristen, kurang belajar tentang bagaimana
firman Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di usia kalian yang masih remaja ini. Nah, untuk materi kita di pagi hari ini berbicara tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Dengan bahan Alkitab Matius 5 ayat 3 sampai 10. Galatia 5 ayat 1 sampai 11. Bahasa Alkitab kita di pagi hari ini Matius 5 ayat 3 sampai 10, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Perhatikan peserta didik. Nah, dengan kompetensi dasar 1.3 menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab, 2.3 berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. 3.3 menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. 4.3 membuat karya yang berkaitan dengan praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Perhatikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Melalui pembelajaran Discovery Learning, Enci berharap kalian sebagai peserta didik dapat 1. Menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang berdasarkan Alkitab dengan baik. 2. Mengubah perilaku yang sesuai nilai-nilai Kristiani dengan benar. 3. Menjelaskan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan orang beriman dengan benar. 4. Mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen berdasarkan Alkitab, Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dengan benar. 5. Mengkreasikan kumpulan kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani pada sebuah karya dalam bentuk slogan dengan benar. Oke, sampai di situ setelah mengerti apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Boleh? Karena jangan lanjut. Ya. Nah, perhatikan. Di gambar yang ada di layar ada berapa gambar itu? 6 buah gambar. Di atas dan di bawah ini berbeda, gambarnya berbeda. Kalau di atas perbuatan yang baik bagaimana? Baik. Di bawah jahat. Nah, kalian amati dengan baik-baik. Gambar di atas dan gambar yang di bawah. Bisa kalian amati, kalian simpulkan dalam diri kalian sendiri. Di antara 6 gambar ini, hal mana yang paling banyak kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Jadi hal mana yang banyak kali kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kalau gambar 1 ini ada kita berdoa, ada persekutuan antar teman kepada berdoa. Kedua ini memberi. Ketiga persahabatan. Keempat, ini menusuk dari belakang, menusuk dari belakang atau munafik ini. Gambar muka daripada senyum tahu ada coba yang di belakang. Lain di bibir, lain di hati. Baru ini apa? Berkoyak-koyak, orang kaya yang sombong. Lalu di atas ini omat membutuhkan belas kasih, nama om di bawah berkoyak-koyak. Selanjutnya apa? Bertengkar, baku marah. Dari keenam gambar ini mana tuh paling banyak Raja Becky? Gambar 6. Itu kalian jawab dalam hati kalian dan kalian renungkan. Nah, oke. Sampai di situ kita akan lanjut dengan materi kita hari ini. Nah, saya akan jelaskan nilai-nilai Kristiani. Menurut Sprenger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif
keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nilai juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. 2. Produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. 3. Standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologinya. Nah, itu adalah beberapa pengertian nilai. Kita masuk dalam nilai Kristiani. Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Jadi, nilai Kristiani ini adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen. Orang semua ini adalah orang Kristen. Kita harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Tadi di gambar tadi ada nilai Kristiani di situ. Kalau yang Kristiani gambar 1, apa tadi gambar 1? Berdoa. Kedua, mengasihi, mempedulikan orang lain. Ketiga, bersahabat. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai Kristiani, terutama di usia kalian yang masih duduk di bangku SMP. Nah, nilai Kristiani ini adalah ajaran Yesus. Tuhan Allah yang telah terlebih dulu mengajarkan nilai-nilai Kristiani, mengasihi, menunjukkan kepedulian lewat Allah memberi makan 5.000 orang. Di zaman sekarang mana ada yang mampu memberi makan 5.000 orang? Nah, tidak ada. Merasa rugi luar biasa itu bahwa yang memberi makan 5.000 orang. Tapi di masa waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang mampu memberi makan 5.000 orang, Tuhan Allah memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan orang lain. Nah, jadi itu nilai-nilai Kristiani terlebih dahulu Tuhan Allah yang telah tunjukkan dan orang-orang Kristen mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian akan memberikan tugas. Namun sebelumnya, lewat menjelaskan materi tadi, ada pertanyaan yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani? Ada? Apakah peserta didik semuanya sudah mengerti dengan materi tadi? Sudah? Oke. Karena pengetahuan kalian sudah mengerti, sekarang sebaliknya, Enci akan memberikan tugas kepada kalian, karena kalian telah duduk berkelompok. Tugas mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3-10 dan Galatia 5 ayat 25 ayat 22 sampai 26. Kelompok 1 Matius 5 ayat 3-10 dan kelompok 2 kalian identifikasi nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Cari apa saja nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius dan Galatia. Mengerti? Boleh? Ya, silakan kerjakan. Kerjakan bersama. Silakan kerjakan bersama. Membutuhkan keaktifan dan sikap kalian dalam melakukan tugas diskusi ini.
jawaban masing-masing pertanyaan yang kalian ciptakan dari kalian membaca Alkitab masing-masing. Dan kelompok yang lain siap menanggapi atau memberikan jawaban dari hasil diskusi teman kalian. Ya. Ayo, karena dalam kegiatan ini, diskusi ini, kalian juga dinilai keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas di kelompok. Setelah kelompok yang selesai, ya, sudah ada? Jika sudah ada, silakan kelompok mana yang keluar? Yang selesai. Kelompok 1 selesai? Sudah. Ya. Silakan kalian bacakan hasil kalian mengidentifikasi nilai-nilai dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. Ya, silakan. Apa yang menjadi pertanyaan kalian? Pertanyaan yang kalian ciptakan, silakan baca. Ucapan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. 2. Tuliskan apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah Injil. Apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit. 3.
harus bersuka cita dan berbahagia. Ya, terima kasih. Jadi kelompok 1 dalam dia mereka mengidentifikasi Matius 5 ayat 3 sampai 10 menciptakan 3 buah pertanyaan. Kelompok lain, perhatikan pertanyaan yang ada di papan tulis. Kelompok 2 perhatikan. Nah, dari ketiga pertanyaan yang ada di papan tulis, nomor mana yang boleh kalian jawab? Apakah dia 3 atau hanya apa? Nomor mana? Ya, nomor 1. Nomor 2 silakan. Ucapan apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10? Apa? Ya, ucapan berbahagia. Itu menurut kelompok 2. Selanjutnya, ada lagi yang dapat kalian jawab? Ada? Pas? Pas atau masih ada? Nomor 3. Ya, nomor 3 apa? Mengapa kita harus bersuka cita dan berbahagia? Karena upahmu besar di surga. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ibu guru kembalikan kepada kelompok 1. Apakah jawaban mereka tentang nomor 1 itu benar? Benar. Benar. Jawaban mereka yang berhubungan dengan nomor 3 benar? Benar. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 2. Kalian puas dengan jawaban mereka? Puas. Ya. Berarti yang mereka tidak jawab nomor 2. Kalian siap untuk menjawab. Apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit? Silakan. Silakan kelompok 1. Jawab yang ada di jawaban nomor 2. Apa yang diajarkan Yesus? Ialah orang yang miskin di hadapan Allah akan menerima yang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka berbahagialah orang yang mengamuk karena mereka akan diberkati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan diberkati. Ya, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 1 menggenapi jawaban yang telah dijawab oleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dalam pembacaan Matius 5 ayat 3 sampai 10, ucapan yang tertulis dalam Matius adalah ucapan berbahagia. Ada beberapa ucapan berbahagia yang tertulis dalam pembacaan tersebut. Nah, di ayat terakhir, mengapa kita harus bersuka cita dan berbahagia? Karena apa tadi dia bilang? Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Tetapi inti karena orang-orang yang melakukan nilai-nilai Kristiani selalu dengan sukacita sehingga memperoleh rasa yang berbahagia selalu, bersukacita selalu, dan di ayat tadi terakhir karena apa? Sukacita besar di surga. Selanjut kita ke kelompok 2. Galatia sampai 26. Oke. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusi kalian. Pertanyaan kalian apa? Galatia 5 ayat 12 sampai 26. Nilai-nilai Kristiani yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 11 sampai 2. Ada berapa jumlah buah roh? Kasih Yesus kepada manusia disebut Kasih Yesus kepada manusia disebut apa? Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, pertanyaan kelompok 2 sudah ada di papan tulis. Dilemparkan ke kelompok 1.
Yang mana yang dapat kalian jawab dari pertanyaan tersebut? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Silakan. Nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3. Nomor 2. Berapa jumlah buah roh? 9. 9 buah roh. Kasih pada manusia. Nah, kelompok 2. Buku jawaban mereka tentang berapa jumlah buah roh? Betul. Kasih pada manusia disebut. Ya. Kasih agape. Jadi contoh jawaban kalian. Terima kasih untuk kelompok 1. Kembali ke kelompok 2. Nilai-nilai Kristiani dalam Galatia ini yang mereka belum dapat jawab. Ayo silakan. Kasih, tercipta, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi itu jawaban nomor 1. Ada 9 buah roh yang mereka dapati dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 yang merupakan nilai-nilai Kristiani. Ada berapa jumlah? 9. Kasih secara manusia disebut Kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tulus, tidak meminta syarat. Itu adalah kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih karena kalian sangat bersemangat dalam melakukan dan mengerjakan tugas diskusi kita di siang hari ini yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kalau Matius 5 ayat 3 sampai 10 itu berhubungan dengan ucapan berbahagia yang Tuhan lakukan pada saat Ia naik di atas bukit dan melakukan khotbah. Di situ Tuhan Allah memberitakan tentang ucapan bahagia. Sedangkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 berbicara tentang buah roh. Yang situ berbicara juga dalam buah roh itu yang paling banyak dibicarakan itu berbicara tentang kasih. Bagaimana orang mau mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana orang mau mengasihi sesama manusia. Nah, dari tugas diskusi ini kita akan memberikan beberapa kesimpulan. Nah, adakah yang boleh menyimpulkan dari pembelajaran kita ini? Kita boleh menyimpulkan beberapa hal. Ya, silakan kelompok 1. Ayo silakan. Apa ada? Ya, harus mengikuti Tuhan dan terutama menjalani hidup bermoral. Ya, harus mampu mengasihi Tuhan dan sesama, rendah hati, jujur, dan bermoral. Itu contoh-contoh dari nilai Kristiani yang boleh diambil oleh kelompok 1. Kalau kelompok 2 apa yang kalian peroleh dari pembelajaran tadi? Kristiani adalah nilai-nilai yang terapkan terlebih dahulu di kehidupan Yesus. Ya, nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang telah terlebih dahulu ditunjukkan Yesus kepada manusia. Contoh-contohnya tadi yang telah diberikan oleh kelompok 1. Nah, kita bacakan bersama-sama. Apa yang menjadi kesimpulan kita di siang hari ini? Sama-sama. Sebagai peserta didik, setiap remaja harus mampu menunjukkan nilai-nilai Kristiani, misalnya mengasihi Tuhan dan sesama, rendah hati, jujur, bermoral, murah hati, dan mampu bermaaf. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi kita di pagi hari ini berbicara tentang nilai-nilai Kristiani. Sudah
Nah, di pertemuan berikut kita akan memberikan tugas kepada kalian tentang kalian buat slogan tentang nilai-nilai Kristiani. Perhatikan, slogan ini jadikan tugas rumah kalian. Jadi kalian kerjakan di rumah. Di pertemuan berikut kalian sudah siap dengan tugas ini. Yang dimaksud dengan slogan adalah kalian membuat sebuah karya atau kalimat yang memotivasi, yang menguatkan tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi kasih contoh satu slogan. Kasih itu kan adalah nilai, itu nilai-nilai Kristiani. Kasih. Selanjutnya, kasih itu sabar, tidak mudah marah. Nah, itu adalah slogannya kalian. Selanjutnya kalian yang ciptakan sendiri. Satu orang siswa menciptakan satu dua slogan saja dan siap dimasukkan di pertemuan berikut. Boleh? Mengerti dengan tugas slogan ini? Ya, mengerti. Nah, untuk pertemuan berikut, selain masih memeriksa slogan, karena materi kita telah selesai, nanti akan memberikan golongan harian kepada kalian yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi tugas kalian membuat slogan dan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Di pertemuan berikut kita akan ulangan harian. Oke, boleh? Ya, boleh. Ya. Terima kasih. Kita akan tutup kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini. Kembali, Ibu Guru meminta satu orang peserta didik berdoa. Siap berdoa? Bagaimana sikap berdoa? Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat saat ini kami akan pulang sertai perjalanan kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin.